Kembali lagi di Audios Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu dari seorang wakil rakyat ya, di Komisi 3 DPRD Kota Banjarmasin, Insinyur Sukrowardi. Sebelumnya aktivis juga Om ya? Ya dulu ceritanya saya latar belakang jadi aktivis ya, jadi waktu mahasiswa, jadi di kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan. Tiba-tiba sudah banyak yang kita kita inspirasi dan idekan bahwa Kota Banjarmasin harus kita benahi lah. Dari mana membenahi? Ya teman-teman dorong, udah jadi politikus saja, masuk aja di partai. Nah, ya udah masuk aja lah kita. Jadi pas nih ya, jadi penyalurannya ya pas ya. Banyak orang mengatakan demikian, tapi kalau saya sih sebenarnya tidak juga. Kalau kita punya integritas, punya ide dan gagasan, ya seperti Yos sendirilah hari inilah mengundang kita, datang kita. Ini sebenarnya sudah semacam peran serta juga membangun komunikasi. Jadi hari ini kita mau ngobrol, kan barusan kan ya ini wali kota baru atau lah dua ya. Tapi ya setelah pelantikan wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin ini, untuk kedepannya ini apa problem di Banjarmasin yang mesti dibenahi? Baik, sebelum pertanyaan itu saya jawab, tadi sudah diawali, selamat kenal dan salam sehat dan tetap semangat di tengah COVID. Kita sapa dengan salam yang sering dimakan agama kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, dan kita bangga bahwa ada anak muda, anak jurnalis yang ternama ya, yang hari ini punya ide dan gagasan ngobrol-ngobrol tentang kota ya. Dan alhamdulillah pertanyaannya benar-benar harus saya jawab, karena saya sebagai mitranya eksekutif, sebagai wakil rakyat di Komisi 3. Komisi 3 itu di DPRD Kota membidangi bidang infrastruktur. Dan saya kebetulan dari partai besar, partai yang sudah berpengalaman dari Golkar ya, ditaruh di situ dan di badan anggaran. Ketika bicara hari ini katanya ini adalah jilid 2, berbeda pasangan, kita kasih selamat kepada Ibnu Sina dan Arifin yang kemarin sudah resmi dilantik, dan saya udah kasih warning pada dia baik itu secara di WhatsApp maupun di setiap kesempatan. 2 tantangan besar Ibnu Arifin ini yang harus segera kita jawab bersama adalah normalisasi sungai. Dan kota kita hari ini masih dikebung oleh penyakit sosial yang membunuh generasi muda kita adalah masalah narkoba. Dan rilis terakhir Banjarmasin sudah masuk ranking 3 di Indonesia. Masuk ranking 3. Ya, ini ada apa nih kan? Ya. Apalagi kemarin baru dapat 135 kilo ya. Nah, itulah yang menjadi problem, kok pasar marketingnya ada di Banjarmasin. Berarti ada apa? Kota kita ini yang kota yang kalau istilah masjidnya hampir ratusan, musolanya ratusan, tempat ibadahnya ada di sini semua, agama yang lain. Kok kenapa nih masalah narkoba nih menjadi problem? Kalau masalah normalisasi sungai, kita kemarin sudah pernah dilihat Banjarmasin kena banjir. Pada 1000 sungai ya. Kota 1000 sungai, aneh kan? Kota 1000 sungai bisa banjir. Kenapa ini ya? Nah, inilah pertanyaan itu yang kita jawab, bahwa Pak Wali, Pak Wakil dan teman-teman di Dewan, tantangan kita ke depan ini, periodisasi jilid 2 ini fokus pembenahan sungai itu sendiri. Karena konon sejarah mengatakan bahwa Banjarmasin ini sudah ada punya kanal, 25 kanal. Nah, salah satunya ada di Jalan Kanal Ayani, kiri kanan, dan Kuripan, yang kemarin fokus untuk perbaikan. Karena kiriman sungai ini ada kan di hilirnya. Ya, di sana di daerah hulu, di hilirnya dari
hulu sungai terus ke bawah sampai ke Sita. Nah ini turun drastis ditambah intensitas hujan waktu itu tinggi. Dan karena sungai sudah pasang juga ya Om ya. Iya, air laut sudah mulai pasang karena kota di bawah permukaan air tambah terus kita nih. Nah ini kan problem yang harus kita beri tantangan, bukan harus menyelesaikan sungai dipersempit terus. Itu kembalikanlah di zaman Belanda yang konon itu menjajah kita, dia berpikir maju untuk sebuah odah kotanya dipikirkannya. Nah inilah komunikasi saya di bidang infrastruktur. Kemarin kami sempat buka-bukaan, ternyata anggaran pemeliharaan sungai juga tidak terfokus juga kemana. Jadi menganggap bahwa sungai itu mengalir aja. Tadi Jakarta Yosri kota 1000 ruko, orang berlomba-lomba membangun, tidak lagi tahu sungai. Kota kita ini kota sungai sebenarnya. Karena tapi tertutup ya Om ya. Tertutup tahun 2, kalau tadi saya background saya aktivis di tahun 90-an, 92, kita sudah pernah menyusuri sungai. Kita hitung sungai kita. Kemarin sampai 250, kata 1000, itu tahun 90 sudah menurun 250-an sungai yang masih utuh. Nah tahun sekarang kan menyepit-nyepit, bukan lagi 200-an, malah menurun-menurun. Nah ketika intensitas hujan, air laut pasang tinggi, di hulunya rusak masalah hutan, ya kota Banjarmasin istilahnya diibaratkan ini kayak cangkir mangkok. Nah yang kena mangkok itu kebetulan di daerah timur dan selatan di awal mukanya itu. Nah sungai-sungai sudah mampet di sepanjang Ayani, simpang Pemurus, banyak yang sudah menutupi, dan kawasan-kawasan yang seharusnya daerah resapan dibangun gedung-gedung yang tumpukan tanah-tanah ya, diuruk ya biasanya. Rumah-rumahnya lagi tidak beraturan, rumah panggung ya, akhirnya seperti itu yang terjadi. Makanya recovery infrastruktur banget berat sekarang, Pak Ibnu sama Arifin. Banyak jalan rusak-rusak sekarang akibat banjir kemarin. Ya. Nah ini juga saya dengan teman-teman di Komisi 3 kita kontrol kayak apa geram pembangunan jalannya. Jalan kok bisa aspalnya berlapis-lapis, harusnya diperhatikan drenasinya. Kalau perlu aspal yang tidak perlu diaspal dikoyak dulu, tidak boleh harus dilapis-lapis. Ada kerusakan, cukup di kerusakan itu yang kita perbaiki. Kalau apa-apa tambah sulam, yang penting hari ini di tengah efisiensi anggaran, di tengah COVID-19 yang direfokusi anggaran, kita pintar-pintar lah membelanjakan anggaran sesuai dengan peruntukannya lah. Itu Pak Bang Yos yang harus kita sama-sama kita pikirkan. Tapi kalau kan Komisi 3 kan tadi infrastruktur kan ya. Kalau kan kita ini kan masalahnya kan sungai tertutup ya, nggak bisa karena kan kemarin waktu lagi banjir Januari kemarin kan ada video kan viral, katanya itu sungai di Menara Pandang itu surut aja katanya. Berarti kan itu air yang ada ini kan nggak ngalir gitu kan. Betul. Nah, terus kalau untuk kayak pembangunan itu juga itu ya ada aturannya, ada perdanya. Jadi bangunan itu ada peraturan yang mengatur, yang saya juga baru saja hampir sudah berjalan 2 tahun, ada perda yang mengatur bahwa rumah itu harus sekian persen untuk ruang terbuka hijaunya, RTH-nya, space-nya gimana, tidak boleh semuanya diuruk, makanya harusnya rumahnya rumah panggung. Nah sehingga pertanyaan tadi, air itu tetap mengalir, karena kota kita ini kan kota di bawah permukaan laut. Makanya kalau orang berinvestasi membangun sebuah gedung atau rumah di Banjarmasin ini kan mahal. Karena harus fondasinya ya, rawa. Tapi kenapa orang dahulu bisa ringan biayanya? Memang bahan bangunannya tidak seperti bahan bangunan yang modern, karena tetap kayu, tidak menggunakan semen. Nah jadi mahal di bawah, tapi sebenarnya kearifan lokal dalam hal pembangunan itu juga menjadi parameter ukuran. Rumah Banjar ya, kalau kenapa jadi rumah Banjarku kayu semua? Nah, kan itu kan membuat itu pondasinya bisa kuat, lawan murah. Nah jadi karena itulah
Jadi salah di mana kita nggak ngerti ya. Yang jelas saya menekankan dalam kesempatan ini ya tadi tantangan wali kota yang sekarang yang sudah terpilih ini, ayo normalisasi sungai. Tidak ada lagi kata berhenti. Jangan stop. Bicara tentang anggaran kurang, tidak akan kesulitan kalau komunikasi dengan pihak-pihak ataupun yang stakeholder kunci di kota ini untuk bergerak melakukan perbaikan. Saya rasa tidak akan berat. Ya, contoh lah, kita mencontoh dulu terkena yang namanya almarhum Gubernur Basuki Sudirman Jawa Timur. Sungai Brantas Tatas Surabaya itu kan dalam kondisi kotor. Beliau bekerja sama dengan wali kota setempat Pak Purnomo Kesidi yang saya tahu media mampu menggerakkan gerakan bersih-bersih sungai. Akhirnya Sungai Brantas Kota Surabaya itu kan jadi tempat wisata bersih. Nah, Banjarmasin sebenarnya bisa meniru kayak gitu, membangun komunikasi dengan beberapa pihak. Jadi tidak ada alasan kita menunggu anggaran, itu tidak ada alasan. Asal mau gerak semuanya ya. Bergerak, membangunlah komunikasi. Wali kota duduk bersama, undang stockholder di sepanjang Jalan Ayani ini, banyak pemilik bisnis, banyak tokoh-tokoh duduk bersama. Apa desainnya nih kota di Jalan Ayani? Sepanjang Jalan Ayani ini kan kilometer 6 sampai kilometer 1. Nah, tadi Yos bilang airnya harus mengalir. Kemana harus mengalir? Tentu kan para ahli libatkan. Bagaimana konsepnya supaya air mengalir Sungai Ayani ini. Terus bagaimana bentuk bangunan yang harus dibongkar jembatannya. Ini mau nggak mau ada yang harus dikorbankan, harus yang diperbaiki. Demi apa? Demi kenyamanan semuanya, normalisasi sungai. Karena Banjarmasin ini sudah dianugerahi oleh Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kota kita ini indah loh kalau ditata sungainya. Coba lihat Yos, susur sungai tadi dibicarakan sepanjang jalan Sungai Matapura. Itu kan kawasan itu ujar orang bahari keliling Banjar. Kayak mengelilingi Banjar, Beklotok, keliling Banjar ke Kuin, sepanjang menyusuri jalan Antasan sampai ke Muara Kuin. Nah, sisi kiri, sisi kanan tuh bisa sudah harus direlokasi, bangunan-bangunan tidak lagi ada di sungai, tapi bikin zona-zona. Oh, di situ orang tempat makan, makan khas Banjar, bikin itu. Kalau itu bisa diwujudkan, Ibnu Sina saya rasa menjadi legenda wali kota yang menjadi legend di kota Banjarmasin. Banyak dukungan. Siapa tahu nanti gubernur ya. Nah, itu apalagi kan itu sebuah prestasi. Jadi hari ini banyak contoh lah pemimpin negeri ini yang tiba-tiba orang memilih langsung karena sebuah prestasi. Bukan prestasi yang hanya direkayasa, dicitrakan saja. Harus berbasic pada kebutuhan dari warga Banjarmasin ini apa sih terhadap pemimpin ini yang harus disampaikan. Makanya saya selaku wakil rakyat terus menggelorakan bahwa kita eksekutif dan legislatif itu tidak ada pilihan, harus membangun harmonisasi. Jangan bicara si A benar, si B salah, sebaliknya si B benar, si A salah, harusnya dicari titik temu. Nah, ini yang perlu kita gelorakan, semangat kebersamaan ini. Karena kan indahnya kebersamaan itu kan ditunggu-tunggu. Ibarat pasangan suami istri lah. Kalau antara eksekutif dan legislatif kan pasangan suami istri. Kalau dua-duanya ini sudah mulai berantakan, apa yang terjadi? Benar. Ya kan? Ada pasti ada dusta di antara kita. Terus untuk yang pembangunan tadi itu selama ini diawasi? Ya tentu diawasi karena di dewan itu kan fungsi dewan itu ada 3, pengawasan, budgeting dan legasi. Nah, di bidang budgeting itu pengawasannya secara komprehensif melihat anggaran-anggaran yang sudah direncanakan, apa tujuan anggaran itu berdasarkan RPJMD, dan itu ditanyakan langsung kepada SKPD yang menjadi mitra di komisi-komisi. Ini ke dana ini, misalnya contoh PUVR hari ini di Komisi 3 misalnya.
ingin membangun jembatan, berapa jembatan yang dibangun di wilayah selatan, barat, utara, dan timur, dan ingin melakukan kenyamanan warga kotanya berlalu lintas dengan pengaspalan jalan. Berapa anggaran yang ingin direncanakan? Nah, kita mengawasi itu. Benarkah sudah jalan ini sudah diaspal berdasarkan aspirasi masyarakat yang memang menghendaki jalan itu mulus, lewat apa? Lewat Muslimbang kecamatan, kelurahan kecamatan, dan kita hadir. Dan itu fungsi budgeting. Pada bicara fungsi pengawasan, yang tentu kami bekerja sama dengan media, dengan beberapa organisasi, kasih kami informasi apa yang kira-kira menyalahi aturan yang dilaksanakan SKPD. Masalah infrastruktur misalnya kan, ada jembatan yang rusak, ada jembatan yang kada tersambung. Nah, ini yang menjadi pengawasan. Dari segi legacy kami juga menolorkan raperda tadi, misalnya raperda rumah panggung ini relevan gak ada? Oh, ternyata kada jalan. Banyak orang membangun rumah yang kada pakai rumah panggung. Nah, kami juga ingin menanyakan, benarkah berapa persen raperda ini sudah dilaksanakan? Jangan-jangan hanya sekedar macan kertas saja. Capek-capek membuat peraturan, beragumen, berdebat, menganggarkan, tiba-tiba perdanya ini tidak dijalankan oleh siapa? Regulatornya kan Satpol PP, ya kan ini. Nah, makanya saya berharap tugas kami di Dewan itu tidak bisa berteriak, tidak bisa menelurkan ide dan gagasan kalau tidak berpartner dengan orang jaringan demokrasi ini. Ya, ada media, ada mahasiswa, ada LSM, ada perguruan tinggi, ada tokoh agama, tokoh lintas, tokoh-tokoh yang ada untuk kasih kami masukan, kasih kami partner. Ya, kayak gini lah saya banyak agenda ketika Bung Yos memanggil saya untuk ayo ngobrol, ayo, ya kan? Ya. Daripada saya pulang nggak ada capek, nggak ada kegiatan, yuk segera. Karena tadi juga saya baru rapat maraton kan. Ini yang kita harapkan ya dari saya sebagai wakil rakyat. Yang hari ini kan saya wakil rakyat itu di Dapil Utara. Dapil Utara kenapa situ? Karena saya tanah kelahiran saya di sana. Oh, di situ ya. Ya. Tapi saya sebagai wakil rakyat tidak lagi bicara utara, tapi seluruhnya Banjarmasin kan. Itu kita kembali ke tadi kan Om Sungai tadi kan Om. Mungkin nggak ini kan kesadaran kita sebagai ya masyarakat Banjarmasin lah kan. Pasti kan selain dari pembangunan kan harus diawasi kan tadi kan, mau itu siapa yang bangun gedung, bangun apa ya kan. Nah, buat kesadaran masyarakat tentang sampah itu, Om? Ya, ini juga itu kan banyak kan masih orang yang buang sampah di sungai, itu bikin mampet apa gitu kan. Ya, budaya bersih ini kan sepertinya terus kita gelorakan. Jangan budaya bersih ini hanya slogan. Makanya tadi saya diskusi dengan Ketua Komisi 3 karena mitra kerja kita Dinas Lingkungan Hidup. Saat ini volume sampah kita berapa sih? Harusnya sudah ada laporan kepada publik. Volume sampah kita dari bulan, dari tahun meningkat. Sementara TPS kita maupun tempat pembuangan akhir kita sudah tidak berkecukupan lagi. Nah, pertanyaan Yos tadi ini ada kesadaran nggak oleh masyarakat? Nah, itu kan menjadi parameter kita. Kalau sampah itu sampah itu akan bisa berhenti ketika manusianya tidak ada lagi kan, mati. Nah, ini kan tidak mungkin. Kehidupan kan selalu beregenerasi kan. Nah, misalnya sampah itu akan berhenti ketika aktivitas itu berhenti. Nah, hari ini misalnya kesadaran masyarakat membuang sampah di TPS kada terkendali lagi dari segi disiplin. Tadi bicara disiplin. Jamnya membuang sampah stop di TPS itu sampai jam berapa yang harus sepakat. Dan itu sebenarnya ada sanksinya. Nah, sanksi sosial, sanksi ini yang saya tidak dorong. Harusnya dengan adanya media online, di sistem digital, si A membuang sampah tuh dipiralkan. Apalagi yang membuang sampah nih orang yang punya wawasan, dipiralkan di mana? Makanya kan hari ini di semua perempatan lalu lintas kan dipasangnya CCTV kan. Orang disiplin berlalu lintas. Nah, kita berharap Kota Banjarmasin
yang CCTV namanya juga? Smart CP itu CCTV di TPS itu. Siapa sih yang membuang? Oh, jangan-jangan anggota dewan yang membuang. Jangan-jangan pengusaha yang membuang, ya kan? Oh, tidak menjadikan contoh. Malu. Jadi pertanyaan Yos tadi, kesadaran tuh tumbuh karena kalau sampah itu sumber masalah, tentu aturan itu segera terus ditegakkan. Kalau perlu disanksi. Nah, sekarang contoh pandemi. Orang rasa takut, waspada, was-wasan karena pandemi ini virus yang mematikan. Padahal itu hanya proses kan yang harus kita. Nah, begitu juga sampah. Sampah itu tidak kendali, sampai tidak terangkut, sampai tidak menjubel, dan itu menimbulkan banyak efek bau, efek penyakit. Tidak dibuang. Musim hujan akan terjadi yang namanya penyakit bermacam-macam. Muntaber lah, ada penyakit malaria kan, nyamuk malaria karena sampahnya. Ironis juga tadi ya bicara sungai. Sungai hari ini coba lihat tempat pembuangan sampah gratis. Tidak tahu bahwa sungai itu tempat kehidupan. Coba bayangkan, satu orang aja membuang botol aqua plastik satu kotak tuh isinya berapa? Sekitar 50 biasanya. Berarti satu orang bisa sebulan bisa membuang sampah kita 2 kotak, kita 100 botol. Kali orang Banjarmasin berapa? Ya, dibuang di tempat Sungai Martapura. Berapa tumpukan sampah Sungai Martapura? Lama-kelamaan Sungai Martapura waktu zaman saya antara jalur Sungai Jingga ke Sungai Mesa itu seperti menyeberang laut. Sekarang mah udah surut, kalau musimnya surut, kalau sudah kelihatan, kalau berjalan sudah. Ini kan problem. Nah, kemarin kami juga di RDP di Balai, ternyata Sungai Martapura ini 30 tahun tidak pernah dikeruk. Dan ini akan ada pengurukan besar dari Balai. Supaya ya tadi mungkin ini solusi untuk bahwa Sungai Martapura kalau air pasang tinggi bisa tertampung di situ juga. Ini kan meluber. Benar. Ya, karena sedimen alas sungai itu sudah banyak tumpukan sampah yang tidak mengalir lagi. Itu tidak sadar. Misalnya orang di pinggir-pinggir sungai membuat kuliner, membuat rumah makan, tidak sadar dibuangnya. Nah, padahal dari Yos tadi kesadarannya ini kita ukur dari mana kita memulainya. Atau mungkin dari sosialisasinya? Betul, makanya saya bilang kalau sosialisasinya tidak terukur, kan banyak nih hari ini medianya. Ada media online, media macam-macam, media sosial. Dan siapa yang menyuarakan tuh? Tokoh-tokoh kunci, tokoh agama, misalnya ulama, pendeta, para bisu-bisu. Sampaikan kepada jamaahnya membuang sampah itu adalah, kalau dalam Islam ada kebersihan itu ada sebagian dari iman, ya kan? Nah, kalau itu menjarah daging, setiap ada pengajian, minum aqua, buang sampahlah di tempat yang kami sediakan. Budaya itu selalu tumbuh-tumbuhkan yang disampaikan oleh tokoh. Insya Allah sosialisasi kita itu akan berhasil. Gitu Yos, yang harus kita keluarkan tentang kesadaran sampah itu. Nah, terus kalau berkaitan dengan TPS tadi Om ya, kan banyak nih kan kalau saya lihat di medsos kan, banyak sampah itu sampai ke jalan. Ini apakah karena kita keterbatasan TPS di Banjarmasin atau ya tadi lahannya tuh mungkin juga yang terbatas Om? Ya inilah yang menjadi tantangan. Kayak di belakang nih kan? Betul. Tantangan kita tuh sebenarnya TPS ini sebenarnya tidak lagi yang TPS yang kalau bahasanya TPS terbuka. Ada yang namanya TPS K3 katanya. K3 itu kan ada bangunan, lahan, truk sampah masuk, itu diolah, dipilah menjadi diusahakan bank sampah. Nah, inilah yang namanya modernisasi dalam hal masalah teknologi ataupun metode tentang sampah ini harus diperbaharui. Tidak harus seperti orang numpuk sampah di pinggir jalan di TPS, jamnya sudah ditetapkan, bawa sampahnya dari RT ke sana, ini tidak diayomi komunitasnya.
Maka saya sedang memberikan terobosan di mana-mana di kota-kota yang sudah mengelola sampah dengan baik. Pak Yose, kami ini kan di Dewan itu ada yang namanya studi komparatif. Melihat di daerah Bekasi, di daerah Jawa Barat, di daerah kota-kota yang berhasil, Surabaya. Bagaimana sih kok sampah bisa bersih? Nah, mereka ini sudah melakukan kerjasama dengan pihak-pihak ketiga. Jadi semua kelurahan itu ada yang namanya pengelolaan sampah yang dikelola oleh manajemen. Ada para pemudanya lah, ada perusahaan itu pakai bentor itu masuk ke yang sudah ada modernisasi, masuk sudah di kampung ini berapa kawasannya langsung ke TPA, tidak lagi di jalan, atau yang di tempat yang sudah disediakan. Pertanyaannya tadi adalah yang tempat sampah yang sudah dipilah tadi, apa namanya saya lupa itu, bahwa katanya sih sampah yang sudah banyak menumpuk dipilah langsung bisa dijadikan bank sampah itu. Nah, saya kira itulah yang hari ini saya sih kadang-kadang menggelorakan, saya udah 2 tahun saya bersyukur jadi anggota Dewan, mengetahui persis apa sih kelemahan Kota Banjarmasin. Ternyata kan dari segi manajerial tidak bisa memanage suatu masalah, bisa menghasilkan masalah itu kan pasti ada sebabnya kan, tapi sebabnya itu bisa menghasilkan sesuatu yang indah. Sampah jangan dikira sampah itu tidak menghasilkan uang. Benar. Makanya ada bank sampah. Nah, kan menghasilkan, berarti sampah itu tidak barang yang hina. Itu yang harusnya. Kayak contoh sampah media cetak kan hari ini tidak ada koran-koran. Sudah mulai kan orang tidak berpindah pada media digital kan. Nah, kurang tuh sampah. Tapi problemnya ketika sampah kertas itu tidak ada lagi, sekarang sampah plastik, sampah apa-apa. Orang dilarang misalnya membawa belanja pakai ada kantongan itu di Alfamart. Terus solusinya apa? Harusnya sudah yang namanya pembuangan sampah bakul purun, pakai basic pada kertas limbah tadi yang diolah menjadi kertas yang bisa didaur ulang. Jangan orang dilarang mau mengejar prestasi, kosnya tinggi lagi kan. Nah, inilah saya kadang merenung dan memikirkan dari manalah saya mau bicara. Saya tadi bicara di Komisi 3 di bagian anggaran. Kemarin ada laporan pertanggungjawaban yang akan tahun 2020 bahwa Banjarmasin sudah WTP, ya kan, wajah tanpa persyarat untuk pengelolaan keuangan. Saya bilang ini sudah the good, the best, the gang lah. Kenapa? Anggaran yang sudah diketok oleh Dewan dibelanjakan sesuai ada pertanggungjawaban, wajar lah pengelolaannya berbasis pada WTP. Yang fungsi Dewan tadi adalah angka itu yang kita pertanyaan betul lah mengarah pada persoalan RPJMD tadi. Sudah mengarah itu, misalnya dinas LH anggaran yang diinginkan ini yang dicapainya apa hasilnya. Tadi kesadaran masyarakat tentang membuang sampah sudah menurun karena tadi sosialisasinya sudah high sosialisasi. Orang sudah menganggap bahwa sampah itu penyakit, gair dah membuang sampah sembarangan. Ada hukumannya, ada orang yang mengawasinya. Nah, hal-hal seperti itulah yang harus bahkan sampah itu sekarang bisa menghasilkan energi, Yos. Benar. Ya kan, teknologi itu harusnya dikembangkan. Bahkan ada jadi sabun, Om. Iya. Ayo bayangkan. Benar. Kenapa kita tidak? Kan kalau memikirkan sendiri aja pemerintah kota tidak bisa dong. Ayo panggil para pengusaha. Ini ada media yang kita bisa kerjasamakan. Ya kan? Iya, benar. Menghasilkan perusahaan. Ketika menghasilkan perusahaan, banyak tenaga kerja direkrut. Tenaga kerja direkrut, ekonomi jalan. Nah, itulah harusnya berpikirnya ke arah global sekarang. Tapi fokus apa sih kebutuhan masyarakat hari ini. Terus untuk TPS tadi, Om, banyak kita TPS di Banjar. Ya, kalau TPS kan sudah mulai berkurang ya. Iya. Karena sudah pemilihan itu sudah terurai, terjadi berkurang. Tapi yang jelas TPS itu sebenarnya benar-benar dijadikan evaluasi bahwa cara mengangkut sampah rumah tangga ke TPS itulah yang harus dimulai diedukasi. Jangan sampai, mohon maaf, misalnya sampah rumah tangga itu kan banyak nih. Ada sampah basah, ada sampah kering kan. Kalau sampah basah, apalagi sekarang ada B3 ya. Iya,
Kalau sampah basah kan tinggal ibu rumah tangga bikin lobang, ya kan? Lobang di halaman rumah atau sampah kering misalnya, maksudnya sampah kering bisa dibakar kan? Jadikan insinerator di masing-masing rumah, dibakar, bersih-bersih ibu rumah tangga, kepala rumah tangga dan sama anaknya, dan itu bisa menghasilkan pupuk kan. Nah, kalau edukasi itu gencar dari kemarin dan sampai hari ini, saya rasa program PKK bisa dilewati lewat situ. Ada pilot projectnya di kawasan sini. Oh, ternyata kampung ini sudah menerapkan pengelolaan sampah yang benar itu. Karena mamanya Yos sendiri kan pernah menjadi panitia pemenangan Adipura. Kenapa Adipura itu diperebutkan? Karena yang dinilai adalah manajemen pengelolaan sampahnya. Yang kedua adalah kawasan sampah, kawasan bersih itu kayak apa, Gerang? Ada kampungnya yang dinilai, pertanyaan tadi, manajemen tadi benar nggak ada TPS-nya, volume sampah, kayak apa cara membuang sampah sesuai dengan aturan yang dilakukan. Nah, yang dinilai itu ada daerah-daerah kelurahan yang memang mengacu pada syarat dari orang kota dapat Adipura. Nah, penilaian itu kan sudah dilakukan oleh tim bertingkat dari tingkat kota, provinsi sampai pusat. Makanya pialanya tanggal 5 Juli itu selalu Adipura. Nah, inilah sudah lengkap kok sudah kita nih. Tinggal pengulangan dan pembenahan yang belum. Kadang-kadang kita terlena ketika sudah kita dapat Adipura, terlena. Dapat Adipura aja dapatnya hadiahnya seperti itu. Kan dia rasa bangga. Nah, begitu juga pengulangan, sudahin gampang aja kalau ada kompetisi Adipura, ini aja yang dibenahi dinilai bersih. Nah, makanya itu yang negeri kita ini harus selalu dikontrol tapi kontrolnya secara konstruktif lah. Saya kira itu kata bergerak itu betul dalam rangka kita ini jangan poler. Iyalah. Karena Banjarmasin ini kota yang membuat kita duduk aja dapat duit, ya kan? Benar. Banjarmasin ini kan? Iya, coba bayangkan karena kita ini ibu kota provinsi yang banyak lintasnya. Nah, kemarin anak teman saya di Komisi 3 sama dengan saya berpikir kawasan Trisakti itu sejak kecil sampai sekarang tidak ada perubahan kan? Benar. Padahal kota pelabuhan terbesar yang pintu gerbangnya ekonomi Kalimantan Selatan dan Indonesia kalau ibu kotanya pindah karena laut kan. Benar. Tapi kawasan itu tidak pindah berbenah menjadi kawasan pelabuhan itu ya. aja. Makanya kemarin kehidupannya digerakkan dengan membangun kedai-kedai di sana. Jadi pelabuhan itu hidup harus 1 kali 24 jam. Nggak ada pang jam 9 mati. Karena bagaimana buruh mantar itu kan sip-sipan. Benar. Orang misalnya Pulau Jawa sama lah waktunya dengan kita. Pulau Timur sana sama lah waktunya dengan kita. Jadi dia pernah berhenti, jangan sampai ketika malam udah aja buruhnya tiduran ya. Padahal ada shift yang lain dikerjakan lain sehingga roda kawasan Trisakti itu sebenarnya rame. Jangan begitu kapal sandar jam 10 malam guringan dia buruhnya. Ya. Karena kalau diangkut lagi ke hulu sungai esok jam malam dibongkar ya. Malah makan seminggu. Padahal pengirimannya cepat. Tol lautnya cepat. Begitu sampai di Trisakti buruhnya guringan. Kayak apa? Bongkar muat. Nah, ini kan satu problem percepatan. Makanya kawasan Trisakti itu harus segera menjadi fokus juga Banjarmasin, disinergikan dengan Kalimantan provinsi. Itu pembangunan pelabuhan tuh coba bayangkan Yos, kalau kita berjalan di kota-kota Jawa itu, Tanjung Perak, yalah. Tanjung Priok tuh sudahnya Tanjung Perak Surabaya di Semarang. Di kota-kota Jawa itu pelabuhannya coba lihat kawasannya bersih, hiruk pikuk orang ramai kan. Nah, kita Trisakti ya Allah sudah malam jam 9 sunyi ya lah. Harusnya kota itu pindah ke sana sekarang. Kawasan kota itu kan. Jadi jangan bertumpu di Jayan Ayani, di Kayu Tangi. Pelabuhan itu juga ramai. Makanya saya dengan teman-teman ada di sana anggota komisi membangun kedai. Saya juga sebagai anggota DPR sudah lama tuh membidik di situ kawasan ekonomi sebenarnya. Tapi tidak ada sentuhan Yos yang belum. Nah, ini makanya lagi nanti ya. Ya, mudah-mudahan ini komunikasi lah.
antara gubernur dan wali kota yang apik. Tidak ada lagi sekitar ego bahwa kita ini ketinggalan sudah kota kita ini dari sebuah peradaban yang modern. Bujur aja wadah kita ini berubah, ada gedung, perubahan apa? Hanya perubahan kemacetan dan kekumuhan ya. Terus buat narkoba nih Om. Ya. Di Banjarmasin ini banyak yang make, banyak pengedar atau apa? Kan kemarin kan itu Polresta Banjarmasin rekor ya. Itu kita kasih beri apresiasi yang tinggi Om ya, 135 kilo rekor itu. Betul. Om ya. Terakhir 90 berapa tuh? Tahun berapa itu ya? Pernah kan itu, ini 135 kilo. Itu emang di sini atau cuman lewat aja itu? Jadi gini, bicara narkoba ini kan konon ceritanya negara-negara yang memang hari ini kesulitan penghasilan sumber daya alam yang nggak ada, ledak penduduknya, tapi dia kaya teknologi, kaya divisa negaranya tinggi, bagaimana dia bisa mempengaruhi negara-negara yang sedang berbenah. Nah berbenah ini katakanlah Indonesia menjadi sasaran tembak, bahkan Banjarmasin. Karena Banjarmasin tadi saya katakan bahwa ini kan ibu kotanya Provinsi Kalimantan Selatan dan sangat strategis. Orang kemananya bisa lewat sini, ya karena jalur laut kan, ya kan? Ya benar. Nah jalur pantai, sungai dan kecil dan mana-mana kita. Nah pertanyaan mendasar bahwa kenapa tadi pertanyaan Yos bahwa selalu Banjarmasin tertangkap dengan berarti kan ada market di sini, ada pasar. Nah pasar di sini tentu bisa jadi pasar persinggahan dan pasar pemakai itu sendiri kan. Nah pertanyaannya sampai hari ini kan ketika ditangkap, ketika diedus, hukum kita kan tidak pernah jadi panglima. Orang yang memakai sekian tahun dihukum. Bahkan kalau yang tadi makan Yos yang dikatakan bahwa ketemu sudah gembong narkoba yang ingin mengedar, itu sebenarnya hukumannya yang paling tinggi hukuman mati. Benar. Aspek jera itu akan terus muncul di ibu kota Banjarmasin. Sehingga siapapun pemakai, siapapun pengedar, siapapun yang penyuplai takut bahwa Banjarmasin menerapkan hukuman setinggi-tingginya, bahkan hukuman mati. Bahkan hukuman mati itu ada enggak sampai yang ratusan puluhan Om ya, ada berapa batasnya itu ya? Itu sudah pasti hukuman mati ya. Iya, saya kan tidak, kalau dari segi hukum karena narkoba ini satu orang kena generasi puluhan kena pemakaian narkoba itu udah susah ngobatinya. Dah. Susah dah. Karena mengobati orang yang terkena narkoba ini tidak bisa harus dihukum penjara dia memakai, tapi harus rehabilitasi yang berat. Benar. Kita makanya di situ saya mikir, saya punya anak juga, tapi alhamdulillah saya kuatkan bahwa udah kalau orang kena narkoba itu udah habis dia masa depannya. Nah, sekarang bagaimana Jarius menekan narkoba itu serendah-rendahnya? Lagi-lagi saya bilang, Pak Ibnu, ayo bangun komunikasi. Wali kota berhak membangun komunikasi dengan siapa? Tokoh-tokoh agama. Agama yang ada di Banjarmasin agama apa? Agama mayoritas agama Islam, ada agama yang lain kan? Nah, tentukan formulanya. Bagaimana kita tidak diserang narkoba? Apa sanksi sosialnya? Apa sanksi pidananya? Panggil aparat hukum, aparat yang bisa menjadi. Kita tentukan sikap, bikin deklarasi bahwa apabila di Banjarmasin hari ini ada ketangkap narkoba, siapapun yang ada langsung dihukum mati. Heboh kan nanti viral, kaget dan aspek jerahnya akan muncul. Karena yang memulai ini tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh kunci di Banjarmasin. Sehingga drastis tuh penurunan angka peredaran narkoba. Jangan saya bilang, oke lah, angkut jempol prestasi polisi menangkap itu dengan jajarannya dan bantuan masyarakat. Tapi jangan berhenti di situ aja dari sebuah kebanggaan. Ayo kita perangi narkoba ini menjadi sesuatu yang memang program yang ya masif lah, terstruktur masif, ya kan? Sehingga Banjarmasin saya bilang kota kuncinya
Ini kan mayoritas, Yos. Mayoritas di Banjarmasin mayoritas orang beragama. Benar. Dan bahkan mayoritas agama Muslim. Ada musola, ada orang-orang beragama yang mengeluarkan. Hari ini, Yos, saya sedih. Saya udah bicara para pekerja-pekerja sopir, buruh-buruh, itu kena semua, pemakai semua. Sudah tadi malas kerja, dapatnya itu lagi. Yuk, bayangkan, kalau sampai semua orang-orang buruh, orang-orang yang sudah berpenghasilan, orang anak muda yang hari ini frustasi, begawi susah formal, jadi pegawai negeri tak terbatas. Ya, benar. Mau jadi pembisnismen harus punya modal. Sudah oke punya modal, punya jaringan, parket. Bingung dia. Ya. Dilarang-larang pulang berjualan karena ada pandemi misalnya. Suatu persoalan besar. Benar. Makanya kayak Pak, bersatu padulah dalam hal memerangi narkoba itu. Sekarang ada BNN. Saya kebetulan saya komunikasikan dengan Komisi 1 yang membidanginya, Komisi 4 dengan teman-teman saya yang satu partai. Ayo, jangan main-main nih. Narkoba ini sudah tidak bisa terkendali. Lebih berat daripada COVID-19. Ya kan? Benar-benar. COVID-19 dideteksi positif. Karantina bisa diobati sembuh. Kalau narkoba memakai bisa sembuh gak? Gak bisa. Perlu. Belum lagi masa depannya Om ya. Habis lah. Hanya dia sebuah kefrustasian. Pengen misalnya anak muda dapat sesuatu cinta. Mendeklarasikan perkawinan. Mahal perkawinannya. Gak punya uang. Pusing kan orang tuanya gak mendukung. Ya terpaksa ada yang nawarin. Udah kamu jual narkoba aja. Akhirnya hukuman yang didapat. Apa situ dia wanitanya pulang kada suka, kalau bisa mengawiniku harus pakai jujuran, harus kayak ini pesta barang aja butang, pusing pulang bisa, tapi membayarinya rumah tangga. Lalu akhirnya pelariannya karena agamanya kurang, minumlah narkoba. Yang konon katanya kalau minum narkoba tuh hilang sudah masalah. Ya lah play. Sudah play katanya. Apalagi dah. Malah kasihan jadinya gitu ya Om ya. Iya. Ya, tapi itu sebagian karena ekonomi juga mungkin ya. Ya, tidak bisa dipungkiri ekonomi ini jadi penyebab. Tapi juga yang kena ini kadang-kadang bukan ekonominya, tapi juga orang-orang yang berduit, juga keluarga yang mampu karena kesibukan dari keluarganya itu sendiri. Karena hari ini orang tua harus bekerja keras mencari nafkah. Contoh peluang hari tipis. Orang tuanya hendak berbisnis juga harus memutar otak. Hari ini serba salah nih. Tapi intinya sebenarnya kalau dalam konteks agama kita selalu meminta doa lah kepada yang di atas. Apa yang terbaik sih? Apa yang kita usahakan hari ini? Nah ini yang kalau bahasa teman-teman ini sekarang kita ini banyak musibah tapi tidak banyak kita renungi apa sih musibah itu hikmahnya. Selalu kita mengatakan ini itu, tapi kita tidak pernah mencari solusi. Misalnya saya lagi-lagi nih karena ini zaman pandemi ya, ya sebenarnya peluang pandemi ini banyak sebenarnya. Contoh dulu dikeluarkan tentang penjualan masker. Masker ini kan menjadi sudah budaya. Tidak bisa lagi orang memang harus pakai masker. Karena sudah diteliti dan dianalisa penularan COVID itu kan karena dari droplet gitu kan. Ya, nah itu kan masker lah apa yang menjadi alatnya, walaupun kita pilek juga sebenarnya kan harus pakai masker. Jangan menyebar. Nah, habis itu kita harus cuci tangan. Kadang-kadang kita alat virus kita ini kan masih basah, kita japai, kita pegang, usap di hidung, usap di mata, kenalah kita. Kenanya apa? Ya pasti kena virus flu, kena flu kita. Kena virus COVID. Nah, peluang itu air. Kita juga mencuci air. Kan peluang juga air. Nah, peluang itu masker jadi peluang. Kita bisa masker kain, mengolah masker kain. Setiap instansi, setiap perusahaan wajib pakai masker. Air, kita menyediakan air bersih di depan rumah itu kan tempat air, tempat apanya kan bisa jadi jualan. Benar. Dan itu siklus kan. Habis itu jaga jarak kan sudah menjadi kawasan memang
kalau tidak suami istri, apa saya sih dekat-dekat ya kan? Bukan murim ya. Bukan murim, itu sudah persoalan. Nah itu kan itu hal yang akhirnya sekarang kenapa budaya itu tidak atau musibah itu jadi hikmah ya tadi orang hari ini tidak perlu capek-capek bikin usaha, cukup di rumah ada alat take away, ada alat teknologi, promosi di IG, promosi di dunia. Udah take away antar, pakai Grab apa-apa, tidak usah memanage karyawan, udah langganan di Grab, antarkan kue ini, antarkan makanan ini. Sudah menjawab, sudah itu tantangan dan peluang beres itu. Ya, Om ya. Beres. Jangan kalau ada musibah selalu kalau nggak ngeluh nyalahin orang. Betul, nyalahin orang, udah melawan. Saya ini sudah nggak punya kerjaan. Ya punya kerjaan ya harusnya kreatif deh. Ya. Hari ini orang tanpa modal bisa menjadi karyawan Grab, ya enggak? Modalnya apa? Handphone aja kan? Sama motor. Sepeda motor, selesai. Motor bisa kredit dong. Kalau kita punya relasi banyak, kenalah itu jaringan itu kan? Iya, benar. Nah, gimana sih susahnya ya kan? Ini kalau kita berpikir lurus dan benar. Dan tidak ada lah yang namanya kesusahan itu, tidak ada jalan keluar. Kayak hari ini misalnya saya bersahabat dengan bapaknya Yos. Sahabat ini kan menimbulkan ide dan gagasan. Oh, dia sering bicara ini, dia berusaha ini, muncul ide dan gagasan. Terjadi perdebatan itu hal yang wajar. Tapi jalan keluarnya, saya mau jadi sukses perlu dukungan dong. Kamu juga dukung saya nih, ya kan? Nah, kayak hari ini saya sebagai politikus, saya bisa berpartner dengan orang media kan. Apa yang saya suarakan tidak disampaikan di media, bagaikan saya berteriak di dalam hutan kan, lolongan anjing aja kan, nggak ada siapa yang dengar pada dalam hutan ya kan? Nah hidup itu perlu pasangan, perlu partner, maka tidak ada pernah kalau kita ini hidup tuh seseorang bisa berhasil itu nggak ada. Nggak ada dalam kamus, pasti ada pasangan. Pasangan itu yang membuat kita sukses. Sama wali kota ada wakilnya. Wali kota ngurusin apa sih? Urusan yang makro-makronya, yang mikro-mikronya wakil. Selesai. Nah seringkali kan mereka tidak pernah selesai karena tidak ada pembagian yang jelas. Yang jelas tuh pembagian kalau dapat hasil. Itu apalagi jelas ya. Itu yang jelas ya. Kalau sudah kurang aja ribut lah itu. Ribut tuh itu ya Pak. Apalagi nih Yos. Ya. Rame kan kita kalau diskusi kota ya. Tapi nih Yos banyak kayak Om ya. Jadi kita ini awal ya saya ajak tadi teman-teman saya ngobrol di sini dengan tema-tema kota ya. Dan Yos kita dukung lah dari segi operasional nanti. Saya juga operasional karena ada tema-tema kota yang menarik ya. Yang menarik untuk kita diskusikan. Jadi tempatnya santai, ini nggak ada formal, kita bicara ya. Santai aja kita. Di bawah capek-capek minum ya lah. Oke Om, terima kasih banyak sudah berhadir di Adios Podcast. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol macam-macam lagi Om ya. Soalnya masalah kota ini banyak. Jadi karena ini ibu kota, pasti kata ada kan sudah pepatah. Kejamnya ibu kota lebih kejam ibu tiri. Ya inilah yang jadi problem kita. Apakah Banjarmasin jadi ibu tiri? Enggak kan? Enggak. Masih ada lah peluang itu. Oke. Sekian dulu kita untuk ngobrol hari ini. Apa yang kami sampaikan ini tentu bukan yang terbaik, tapi yang pasti menjadi sumber inspirasi bagi kaula muda. Sampai jumpa di episode lainnya. Salam.